Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang dokter tanpa izin, cerita seorang perempuan yang pernah memalsukan gelar dokter. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Klinik sederhana di ujung gang. Di ujung gang sempit yang becek setelah hujan, berdirilah sebuah bangunan kecil berdinding hijau muda. Pelang kayu di depannya bertuliskan, Klinik Sehat Sentosa Dr. Rania Pesari. Tulisan itu terlihat sederhana, tapi cukup untuk membuat warga sekitar percaya bahwa di dalam bangunan itu ada seorang dokter yang siap menolong kapanpun mereka sakit. Setiap pagi, antrean sudah mengular sejak matahari baru naik. Para ibu membawa anak-anaknya, bapak-bapak datang dengan batuk dan demam, dan lansia menunggu sambil duduk di kursi plastik. Mereka semua menatap satu sosok yang tampak sibuk di balik meja kayu. Seorang perempuan muda berambut hitam dikuncir rapi, memakai jas putih bersih, dan senyum hangat di wajahnya. Namanya Rania. Silakan duduk, Bu. Coba saya periksa dulu ya, katanya lembut, menempelkan stetoskop ke dada pasien. Nada suaranya tenang, penuh keyakinan, seolah benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Namun, hanya Rania sendiri yang tahu, tangannya bergetar setiap kali menyentuh pasien. Begitu pasien keluar, ia segera menutup buku catatan dan menarik napas panjang. Di meja, berserakan resep kosong, beberapa obat generik, dan tumpukan kertas bekas hasil print sertifikat palsu. Ia menatap tulisan di dinding, "Tolong dan sembuhkan siapapun yang datang padamu." Kalimat itu ditulisnya sendiri 5 tahun lalu ketika memutuskan menjadi dokter tanpa izin. Sore itu, seorang anak kecil datang dengan hidung meler. Ibunya tersenyum. "Terima kasih ya, Dok. Sejak ada Ibu Rania, warga sini gak perlu jauh-jauh ke kota." Rania hanya membalas dengan senyum tipis. "Sama-sama, Bu. Semoga cepat sembuh, ya." Tapi setelah mereka pergi, wajahnya berubah muram. Ia menatap sertifikat di dinding, kertas itu terlihat meyakinkan bagi siapapun, kecuali bagi dirinya sendiri. Di pojok sertifikat itu, ada cap universitas palsu yang dulu ia pesan secara online. Setiap kali melihatnya, hatinya terasa ditusuk rasa bersalah. Malam datang. Klinik sepi, hanya lampu redup yang menerangi ruangan. Rania menatap dirinya di cermin, jas putih, stetoskop di leher, wajah lelah namun tegar. "Aku bukan penipu," bisiknya pada bayangan sendiri. "Aku cuma ingin nolong orang yang gak bisa bayar rumah sakit." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu kebohongan itu punya batas waktu. Suatu hari, seseorang pasti akan tahu bahwa Dokter Rania sebenarnya bukan siapa-siapa. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi di dalam klinik itu, ada badai lain yang mulai tumbuh, badai rahasia yang siap mengguncang hidupnya kapan saja. Pasien yang mulai curiga. Hari itu, udara terasa lembab setelah hujan semalaman. Klinik Rania kembali ramai seperti biasa, tapi di antara wajah-wajah yang sudah dikenal, ada satu pria asing yang menarik perhatian. Ia mengenakan kemeja rapi, membawa map hitam, dan duduk diam di kursi tunggu, matanya sesekali melirik ke sekitar dengan tatapan tajam. Ketika gilirannya tiba, pria itu masuk dengan senyum sopan. "Selamat siang, Dokter. Nama saya Dimas," ujarnya sambil menjabat tangan Rania.
Sentuhan tangannya mantap, tapi tatapannya seolah sedang menilai setiap gerak-gerik Rania. "Ada keluhan apa, Pak Dimas?" tanya Rania sambil menyiapkan stetoskop. "Saya demam sudah 3 hari. Mungkin karena kerjaan," jawabnya tenang. Rania mengangguk dan mulai memeriksa, tapi Dimas memperhatikan sesuatu. Stetoskop yang digunakan terlihat lama, bukan keluaran baru seperti milik dokter kebanyakan. Tangannya juga tampak sedikit gemetar saat mencatat hasil pemeriksaan. Setelah selesai, Rania menulis resep di selembar kertas. "Minum ini 3 kali sehari, ya. Banyak istirahat, hindari kopi dulu." Dimas menerima resep itu dan tersenyum tipis. Namun, matanya menyapu cepat ke bawah kertas. Tidak ada logo klinik resmi, hanya tulisan tangan biasa tanpa segel apotek. "Dokter lulusan mana, kalau boleh tahu?" tanya Dimas santai, berpura-pura sekadar basa-basi. Rania sedikit tertegun, tapi cepat menutupi gugupnya. "Oh, universitas kecil di luar kota, mungkin belum terlalu dikenal." Dimas mengangguk pelan. "Begitu, ya. Tapi dokter hebat, banyak pasien percaya." Rania hanya tersenyum, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia tahu pertanyaan seperti itu berbahaya. Setelah Dimas pergi, Rania duduk lama di kursinya. Ia memandangi kertas resep yang barusan ditulisnya. Ada getar halus di ujung jarinya. Ia berusaha menenangkan diri, mungkin pria itu hanya pasien biasa. Tapi entah kenapa, tatapan matanya terasa terlalu tajam, seperti seseorang yang mencari kebenaran. Beberapa jam kemudian, saat Rania sedang merapikan meja, ia melihat bayangan seseorang di depan jendela. Dimas berdiri di luar, menatap papan klinik sebelum melangkah pergi dengan wajah datar. Rania merasakan punggungnya merinding. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diawasi. Malamnya, ia tak bisa tidur. Bayangan mata Dimas terus menghantui pikirannya. "Dia siapa sebenarnya?" gumamnya pelan. "Pasien biasa atau seseorang yang akan membuka rahasiaku?" Lampu klinik padam satu persatu, menyisakan ruangan yang sunyi. Tapi dalam kegelapan itu, rahasia Rania baru saja menarik perhatian orang yang salah. Masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, Rania duduk sendirian di kursi kliniknya yang kecil. Hujan rintik mengetuk atap seng, menciptakan suara ritmis yang membuat pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Di meja, ada foto lama, dirinya masih remaja, berdiri di samping seorang pria tua berjaket ojek lusuh. Wajah pria itu ramah, tapi mata Rania menatapnya dengan sedih. Ayahnya, Pak Sardi, meninggal saat Rania baru lulus SMA. Ia sakit keras karena infeksi paru-paru, tapi menolak dibawa ke rumah sakit karena biaya. Rania masih ingat malam terakhir itu, betapa paniknya ia mencari obat, betapa kerasnya ia memohon dokter jaga untuk menolong meski belum bayar. Tapi semuanya terlambat. Sejak hari itu, Rania berjanji dalam hati, "Aku akan jadi dokter, agar tak ada lagi orang miskin yang mati hanya karena tak punya uang." Namun hidup tak semudah niat baik. Ia diterima di Fakultas Kedokteran swasta, tapi biaya kuliah terlalu tinggi. Ibunya sudah meninggal lebih dulu, dan tak ada keluarga lain yang bisa membantu. Ia bekerja paruh waktu, tapi uangnya bahkan tak cukup untuk makan, apalagi kuliah. Di tahun kedua, ia terpaksa berhenti. Rania menangis berhari-hari. Ia merasa gagal menepati janji pada ayahnya. Lalu, nasib mempertemukannya dengan seorang perawat bernama Bunira yang memberinya pekerjaan sebagai asisten di klinik kecil. Di sana, Rania belajar banyak, cara memeriksa tekanan darah, memberi suntikan,
hingga menenangkan pasien. Tapi suatu hari, Rania melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba menolong pasien darurat saat dokter utama belum datang. Pasien itu berhasil selamat, tapi ketika klinik mengetahui Rania bukan tenaga medis bersertifikat, ia langsung dipecat tanpa ampun. Nama baiknya hancur, reputasinya rusak, dan sejak itu ia sulit mendapat pekerjaan. Dari keputusasaan itulah semuanya bermula. Ia meminjam uang dari kenalan lama, membeli obat generik, lalu menyewa tempat di ujung gang yang sepi. Ia mencetak sertifikat palsu lewat internet, mengganti namanya sedikit, dan mulai membuka praktik kecil-kecilan. Awalnya, hanya warga sekitar yang datang dengan keluhan ringan. Tapi lambat laun, semakin banyak yang percaya. Ucapan "terima kasih, dokter" membuatnya merasa hidup kembali, meski hatinya tahu, itu semua berdiri di atas kebohongan. Rania menatap langit-langit ruangan. "Aku cuma ingin nolong, bukan nyakitin siapapun," bisiknya. Tapi wajah Dimas kembali muncul di pikirannya, tatapan tajam, senyum tipis, seolah tahu segalanya. Ia menggenggam foto ayahnya erat-erat. "Andai Bapak masih ada, Bapak pasti ngerti aku cuma pengen jadi berguna." Di luar, suara hujan makin deras. Di dalam, air mata Rania jatuh pelan ke atas foto lama itu, campuran antara penyesalan dan kerinduan. Pertolongan yang tak direncanakan. Pagi itu klinik sepi, hanya suara kipas angin berputar pelan. Rania baru saja menutup buku catatan pasien ketika pintu digedor keras. "Dok, tolong. Istri saya mau melahirkan." Seorang pria muda berdiri di depan, wajahnya panik. Di belakangnya, seorang ibu hamil duduk di kursi roda, wajahnya pucat, napasnya terengah. Rania tertegun. Ia bukan bidan, apalagi dokter kandungan. Tapi tak ada waktu berpikir, ibu itu sudah menjerit kesakitan. "Masuk cepat," katanya, menuntun mereka ke ruang periksa. Dengan tangan gemetar, ia mengatur napas pasien, memeriksa posisi bayi, mencoba mengingat semua yang pernah dilihat saat dulu membantu di klinik tempat lamanya bekerja. Waktu terasa berjalan lambat, tapi akhirnya tangisan bayi pecah di udara. Pria itu menangis lega, menggenggam tangan Rania erat-erat. "Terima kasih, dokter. Istri dan anak saya selamat karena Anda." Rania hanya bisa tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul ia barusan melanggar batas, bertindak di luar kemampuan dan tanpa izin resmi. Namun di sisi lain, ada rasa hangat di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar menyembuhkan, bukan berpura-pura. Ketika malam tiba, berita tentang dokter Rania yang menolong persalinan darurat menyebar ke seluruh gang. Warga memujinya, menganggapnya pahlawan. Tapi di antara pujian itu, Rania justru merasa takut. Sebab semakin banyak mata yang memuji, semakin besar pula risiko kebohongannya terbongkar. Bayangan investigasi. Beberapa hari setelah peristiwa persalinan itu, nama dokter Rania makin dikenal warga sekitar. Setiap pagi antrean makin panjang, dan bahkan orang dari kampung sebelah datang untuk berobat. Rania berusaha tetap tenang, tapi di balik senyumnya, ia merasa seperti berdiri di atas tali rapuh. Suatu sore, saat klinik mulai sepi, Dimas datang lagi. Kali ini tanpa map, hanya membawa senyum santai dan segelas kopi di tangan. "Dokter, saya datang lagi. Masih agak pusing," katanya ringan. Rania menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Silakan duduk, saya periksa dulu." Saat ia memeriksa, Dimas memperhatikan setiap gerakannya.
Bagaimana Rania menuliskan resep tanpa cap apotek, cara ia menyebut obat tanpa kode generik, bahkan rak obat di belakang yang tak tertata seperti klinik resmi. Semua detail itu ia simpan di kepalanya. "Dok, boleh tahu dulu dokter kerja di mana sebelum buka klinik ini?" tanya Dimas pelan, seolah tak bermaksud apa-apa. Rania tersenyum gugup. "Ah, dulu bantu-bantu di klinik kecil juga. Di luar kota." Dimas mengangguk pelan, tapi sorot matanya tajam. "Pantas cepat tanggap ya, Dok. Tapi saya cari nama dokter di internet, belum ketemu. Mungkin ejaan namanya beda." Pertanyaan itu membuat napas Rania tercekat. Ia berusaha tersenyum, menyembunyikan kegelisahan. "Hehe, mungkin iya. Nama saya panjang, kadang beda di data kampus." Dimas tidak membalas. Ia hanya menatapnya lama, lalu berpamitan sopan. "Makasih, Dok. Oh ya, boleh saya foto kliniknya buat promosi di media warga? Biar banyak yang tahu." Rania mengangguk tanpa curiga. Setelah Dimas pergi, ia menutup pintu rapat dan memegangi dada. Jantungnya berdetak keras, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuannya, nama Dr. Rania Pesari mulai dicari-cari di database resmi. Dan ketika Dimas menatap layar laptopnya malam itu, hasilnya jelas, nama itu tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia manapun. Ia menatap foto Rania yang diambil di depan klinik. "Jadi kamu siapa sebenarnya?" gumamnya pelan, sebelum mulai menulis laporan investigasi pertamanya. Kebaikan yang tulus. Malam itu hujan turun deras. Lampu-lampu di gang berkedip lemah, dan sebagian rumah sudah gelap karena listrik padam. Klinik Rania pun hampir tutup. Ia sedang menyiapkan teh hangat ketika suara teriakan panik terdengar dari luar. "Dokter, tolong, anak saya luka parah." Seorang ibu muda berlari masuk sambil menggendong anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun. Kaki anak itu berdarah deras, terluka oleh pecahan kaca dari sepeda jatuh. Rania spontan bangkit. Tanpa berpikir panjang, ia menuntun mereka ke meja periksa. "Tenang, Bu. Saya bantu." Ia mengambil perban dan cairan antiseptik. Tangannya cekatan meski wajahnya tegang. Luka itu cukup dalam, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan napas diatur, ia membersihkan darah, menekan luka agar tidak terus mengucur, lalu menjahitnya pelan-pelan dengan jarum cadangan yang dulu ia pelajari dari perawat senior. Anak itu menangis keras, tapi Rania terus menenangkan. "Napas pelannya, Nak. Sebentar lagi sembuh." Setelah beberapa menit penuh ketegangan, pendarahan berhenti. Luka terjahit rapi. Sang ibu menatap Rania dengan air mata bahagia. "Terima kasih, Dok. Kalau bukan ibu, saya gak tahu harus kemana. Rumah sakit jauh, jalan banjir." Rania hanya tersenyum lembut. Yang penting dia selamat. Di luar hujan masih turun, tapi di dalam klinik itu ada kehangatan kecil, campuran antara lega dan haru. Yang tak disadari Rania, seseorang berdiri di depan jendela, memperhatikan dari balik payung hitam. Dimas. Ia menyaksikan semuanya, bagaimana dokter palsu itu bekerja dengan hati, bukan sekadar pura-pura. Tatapannya lembut, tapi hatinya penuh konflik. Ia tahu kebenaran tentang Rania, tapi setelah melihat ketulusan itu, ia tak yakin lagi apakah menulis berita tentangnya adalah hal yang benar. Saat Rania menutup pintu klinik malam itu, ia menatap langit yang masih kelabu. "Setiap hari aku bohong," gumamnya, "tapi kenapa rasanya aku malah menolong sungguhan?"
Di luar, Dimas masih berdiri diam, menatap papan bertuliskan Klinik Sehat Sentosa. Kini, ia tak lagi melihat kebohongan di sana, melainkan seseorang yang berjuang keras untuk tetap jadi baik, meski dengan cara yang salah. Kebenaran yang terbongkar. Beberapa minggu berlalu setelah malam hujan itu. Klinik Rania semakin ramai, pasien datang tanpa henti, dan warga memujinya sebagai dokter malaikat. Namun di sisi lain kota, di sebuah kantor berita kecil, Dimas duduk di depan layar komputer yang menampilkan judul artikelnya. Dokter gadungan di kota kecil, penipu atau penyelamat. Ia menatap kursor yang berkedip. Tangan kanannya ragu menekan tombol publis. Ia tahu berita itu bisa menghancurkan hidup Rania, tapi juga tahu dia berarti membiarkan penipuan berjalan terus. Akhirnya, ia menutup matanya dan menekan enter. Artikel itu pun terbit. Keesokan harinya, suasana di gang kecil tempat klinik berdiri berubah drastis. Beberapa warga membawa koran, menunjukkan foto Rania di halaman depan. "Ini benar, Dok?" Katanya ibu bukan dokter sungguhan, tanya seorang pasien dengan wajah bingung. Rania terdiam di depan mereka, tubuhnya kaku. Dalam sekejap, bisik-bisik mulai menyebar. Ada yang marah, ada yang tak percaya, ada juga yang menangis karena kecewa. Tak lama kemudian, 2 polisi datang ke klinik. "Maaf, Bu Rania. Kami dapat laporan pemalsuan identitas dan praktik tanpa izin. Mohon ikut kami untuk dimintai keterangan." Ruangan itu mendadak senyap. Rania menatap sekeliling, kursi pasien, rak obat, foto anak-anak yang pernah ia bantu. Semua terasa memudar. Dengan tangan gemetar, ia melepas jas putihnya perlahan. "Saya ikut." Saat ia berjalan keluar, warga berkerumun di depan klinik. Ada yang memanggil namanya, ada yang menunduk diam. Dan di antara kerumunan itu, Dimas berdiri, wajahnya pucat, mata menyesal. Tatapan mereka bertemu sejenak. Rania tidak marah. Ia hanya tersenyum lemah, seolah mengerti. "Jadi kamu, wartawannya, ya?" Suaranya nyaris berbisik. Dimas menunduk. "Aku cuma ingin kebenaran." Rania tersenyum sedih. Kadang kebenaran bisa lebih menyakitkan daripada kebohongan, Dimas. Mobil polisi melaju perlahan, membawa Rania pergi. Dimas berdiri diam di tengah hujan kecil yang mulai turun, melihat papan klinik itu diturunkan paksa. Tulisan Dr. Rania Pesari jatuh ke tanah dan pecah 2. Dan untuk pertama kalinya, gang kecil itu benar-benar terasa sunyi. Sidang dan pengakuan. 3 minggu setelah penangkapan, ruang sidang kecil di pengadilan kota penuh sesak. Warga datang dengan rasa ingin tahu dan kecewa bercampur jadi satu. Di bangku depan, Rania duduk mengenakan pakaian tahanan oranye. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tenang. Ia tak lagi bersembunyi di balik jas putih. Semuanya telah terbuka. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara datar. Terdakwa Rania Putrisari terbukti melakukan praktik kedokteran tanpa izin dan menggunakan dokumen palsu. Bisik-bisik terdengar di antara penonton, sebagian menatap iba, sebagian lagi menggeleng kecewa. Hakim menatap Rania dengan pandangan tajam. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya? Rania menarik napas panjang. "Iya, Yang Mulia. Saya akui, saya bukan dokter." Ruang sidang hening. Ia melanjutkan, suaranya bergetar namun jelas. "Saya dulu cuma asisten perawat. Saya tahu itu salah. Tapi saya cuma ingin nolong orang-orang yang gak punya uang buat berobat. Di tempat saya tinggal dulu,
Banyak yang meninggal cuma karena gak bisa bayar. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Saya salah karena bohong. Tapi saya juga tahu, kalau waktu itu saya gak buka klinik, banyak anak kecil dan orang tua yang gak akan tertolong. Beberapa warga yang hadir menunduk, menahan haru. Bahkan hakim pun terdiam sejenak sebelum menatap berkas di depannya. Dimas, yang duduk di bangku wartawan, menggenggam pena erat-erat. Ia menatap Rania lama. Ada rasa bersalah yang menusuk dadanya. Ia tahu perempuan itu memang berbohong, tapi juga tahu kebohongannya lah yang menyelamatkan banyak orang. Sebelum sidang ditutup, Rania menoleh ke arah Dimas dan tersenyum tipis. "Terima kasih sudah nulis tentang aku," katanya lirih. "Kalau gak, mungkin aku gak akan pernah berhenti menipu diriku sendiri." Dimas menunduk, menahan perasaan campur aduk. Saat palu hakim diketukkan, dan keputusan ditunda ke sidang berikutnya, Rania berjalan keluar diiringi petugas. Tapi langkahnya ringan, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak lagi berbohong. Harga dari kejujuran. Hari-hari di balik jeruji besi berjalan lambat. Setiap pagi, Rania duduk di sudut ruang tahanan perempuan, membaca buku tipis tentang dasar-dasar medis yang dibawa Dimas saat menjenguk. Ia kini menjalani hukuman 2 tahun penjara, tapi anehnya, hatinya terasa lebih tenang daripada saat memimpin klinik palsu dulu. Para napi lain memanggilnya dokter. Meski ia selalu menolak, mereka tetap percaya. "Dok, tolong lihat luka di tanganku." Atau, "Dok, saya pusing, harus gimana?" Dan seperti biasa, Rania menolong sebisanya dengan kain bersih dan air hangat. Ia tak lagi berpura-pura, kali ini ia belajar sambil benar-benar melayani dengan tulus. Suatu sore, Dimas datang membawa kabar, ada program pendidikan untuk narapidana. Mereka bisa ikut latihan kesehatan dasar. Rania tersenyum kecil. "Jadi Tuhan masih ngasih aku kesempatan, ya." Waktu terus berjalan. Rania mulai menulis catatan harian tentang penyesalan, tentang pasien-pasiennya dulu, tentang mimpi yang dulu hancur tapi kini tumbuh lagi dalam bentuk baru. Ia menulis satu kalimat yang jadi pegangan setiap hari. "Mungkin aku pernah menipu dunia, tapi aku tak akan lagi menipu hatiku sendiri." Dan di balik jeruji besi itu, Rania mulai menebus dosanya, bukan dengan uang, tapi dengan pengetahuan dan niat yang benar. Dokter yang sesungguhnya. 4 tahun berlalu sejak hari itu. 2 tahun di penjara, 2 tahun berikutnya di luar tembok tinggi, menata hidup dari awal. Rania kini tinggal di kota kecil pinggir laut, bekerja di sebuah klinik sosial. Kali ini, bukan dengan kebohongan, tapi dengan izin resmi dan gelar yang ia raih dengan kerja keras. Setelah bebas, ia tak langsung diterima dimanapun. Reputasinya buruk, banyak yang mencibir. Tapi Dimas terus mendukungnya. Ia menulis artikel baru, dari dokter palsu jadi penyelamat nyata. Tulisan itu viral dan membuka kembali jalan untuk Rania. Dengan bantuan donasi dan beasiswa, ia belajar lagi, menempuh ujian, dan akhirnya benar-benar menjadi tenaga medis bersertifikat. Kini, setiap pagi, ia memakai jas putih yang sama seperti dulu. Bedanya, kali ini ia memakainya dengan bangga, bukan sebagai penyamaran. Anak-anak kampung menyambutnya dengan senyum, memanggilnya Dokter Rania dengan nada ceria. Di salah satu ruang kecil klinik, ada foto tergantung di dinding, foto dirinya saat sidang dulu, dengan tulisan kecil di bawahnya. Kesalahan bukan akhir segalanya. Asal kita mau berubah, dunia bisa memberi kesempatan kedua.
Dimas datang berkunjung, membawa koran yang memuat berita tentang klinik baru mereka. "Kau sadar gak?" katanya sambil tertawa kecil. "Kali ini kamu beneran jadi dokter terkenal." Rania tersenyum hangat. "Aku gak mau terkenal, Dim. Aku cuma mau berguna." Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin dan ketenangan. Rania menatap langit sore, merasa hidupnya akhirnya lurus, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Ia tahu, perjalanan panjangnya sudah membuktikan satu hal. Kadang, seseorang harus jatuh sangat dalam bulu untuk tahu seperti apa rasanya benar-benar berdiri tegak. Dan hari itu, di bawah langit jingga, dokter palsu itu akhirnya menjadi dokter yang sesungguhnya.